Bagaimanakah cara membuat larutan nutrisi dari pekatan A dan pekatan B yang benar dan menggunakan alat ukur TDS meter dan pH meter? Simak video berikut ini sampai selesai. Halo sobat semua. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara bagaimana membuat larutan nutrisi hidroponik dari pekatan A dan pekatan B yang benar. Kesalahan dalam membuat larutan nutrisi bisa berakibat pada terjadinya endapan pada larutan nutrisi yang kita gunakan. Endapan ini terjadi karena ada unsur-unsur nutrisi yang tidak dapat terlarut di dalam air. Akibatnya, unsur-unsur ini tidak dapat diserap dengan baik oleh akar tanaman, sehingga pertumbuhan tanaman tidak akan maksimal nantinya. Bagaimanakah cara membuat larutan nutrisi yang benar? Mari kita mulai. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah yang pertama ada air bakunya. Di sini saya gunakan 1 ember. Air baku ini adalah air tanah. Kemudian ada TDS meter, ada pH meter, kemudian ada gelas ukur plastik. Di sini saya menggunakan yang 500 ml. Kemudian ada pekatan nutrisi A, kemudian pekatan nutrisi B, dan terakhir adalah ini pengaduknya nanti. Saya menggunakan yang berbahan plastik. Kalau teman-teman tidak memiliki yang berbahan plastik, ini bisa menggunakan yang berbahan kayu. Yang penting jangan logam ya teman-teman ya untuk mengaduknya ini. Nah, caranya seperti apa? Kita akan membuat larutan nutrisi hidroponik untuk menanam sayur kangkung ya teman-teman, dengan pekatan ppm-nya itu 1050 sampai dengan 1400. Jadi nanti kita buat larutan nutrisinya di air baku ini dengan ppm 1050 sampai dengan 1400. Caranya, kita siapkan gelas ukur plastik ini. Nanti kita akan masukkan pekatan A dan pekatan B secara berganti-gantian dengan ukuran 100 ml. Kita coba ya teman-teman ya. Yang pekatan A terlebih dahulu. Kita masukkan untuk pekatan A-nya sebanyak 100 ml. Ya teman-teman ya, 100, mungkin nggak begitu kelihatan, 100 ml. Tuangkan, jangan lupa sambil dibilas ya teman-teman, karena ini akan digunakan untuk pekatan nutrisi B nya ya. Kita masukkan yang untuk pekatan yang B nya 100 ml juga. Sudah 100 ml pekatan B nya, kita tuang juga teman-teman ya. Nah, ketika pencampuran ini kita harus bergantian teman-teman ya, supaya tidak terjadi endapan nanti di larutan nutrisi ini. Karena kalau nanti terjadi endapan, maka nanti ada unsur nutrisi yang tidak bisa diserap oleh tanaman ya teman-teman. Kemudian kita aduk supaya rata ya. Pastikan untuk mengaduknya ini menggunakan yang non logam ya teman, biar tidak terjadi reaksi nanti ketika pengadukan. Kita aduk. Kira-kira cukup ya teman-teman ya. Kemudian kita ukur dengan menggunakan TDS meter. Ini TDS meternya kalau teman-teman buka. Nah, ketika teman-teman buka, di sini ada kayak garis undakan gitu ya. Ini adalah batas untuk air nutrisinya nanti ketika dimasukkan, jangan melebihi, kurang nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, kita nyalakan. Nah, di sini akan muncul ppm dan suhu. Nah, apabila teman-teman menyalakan ini ternyata belum muncul ppm, bisa diatur di mode ini sampai muncul ppm. Nah, kalau ini hold ini untuk mengunci hasil pengukuran supaya kita bisa
melihat berapa hasil pengukurannya ya. Nah, kita coba ya teman-teman ya. Nah, di sini terbaca 1189. Jadi ini sudah sesuai dengan target kita ya teman-teman, 1050 sampai dengan 1400. Di sini dengan ppm 1189 dan suhu 33,2 derajat Celcius. Nah, kemudian kita akan coba dengan pH meternya apakah masuk kategori aman. Karena di sini untuk tanaman sayur itu pH meternya adalah 5,5 sampai dengan 6,5. Kita coba ya teman-teman dengan pH meter ya. pH meter ini seperti ini teman-teman, kalau dibuka juga sama, ini ada undakan juga. Ini artinya untuk mengukur nanti ketika dicelupkan ke dalam air, diusahakan jangan melebihi batas ini. Kalau kurang nggak apa-apa. Nyalakan. Kemudian kita masukkan ya teman-teman, kita akan baca hasilnya berapa. Ini terus bergerak turun ya teman-teman. Jadi nanti kita tentukan nilainya berapa setelah nilai ini tidak bergerak secara signifikan. Terus bergerak ini. (6,15, 14, 13, 12, masih terus turun ya teman-teman. (6,06, 6,05, 6,04. Nah, di sini terbaca sudah tidak bergerak lagi 6,04. Jadi larutan nutrisi kita ini sudah memenuhi standar ya teman-teman. Ini masih bisa bergerak turun. 6,04. Kalau standar jadi 5,5 sampai 6,5. Nah, inilah larutan nutrisi yang nanti kita akan gunakan untuk menanam kangkung. Nah, karena ini akan digunakan nanti, jadi kita bisa simpan dengan ditutup dulu ya teman-teman, karena ini akan disimpan di tempat yang terbuka supaya tidak terkena hujan. Kita tutup dan kita simpan di tempat yang aman. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa tekan subscribe yang di pojok kiri bawah, loncengnya untuk notifikasi pemberitahuan video-video terbaru dari saya, like dan share. Dan jika ada pertanyaan silahkan isi kolom komentar di bawah. Sekian, terima kasih.